Oke, jadi di game ini sebenarnya game perpaduan antara game obi dengan game plus 1 ya. Jadi game plus 1 itu adalah game kalau kita naik level, kita bisa entah itu bertambah dari jamnya atau enggak dari kecepatannya. Nah, itu game plus 1 itu seperti itu. Nah, kalau di game ini yang bertambah adalah total loncatannya. Nah, game ini karakter utamanya adalah kodok ya. Sesuai dengan judulnya yaitu plus 1 jam kodok tower. Oke. Nah, di game ini si player harus menyelesaikan obi-obi ini dan ada beberapa level yang diharuskan untuk lompatnya itu 2 kali atau bahkan lebih. Nah, misalkan kita ambil contoh di sebelah sini. Nah, di sini ada informasi rekomendasi 2 kali jam. Itu artinya kita harus memiliki total loncatan minimal 2 kali. Nah, di sini kita masih 1 kali loncat. Nah, supaya dia 2 kali, kita harus naikkan levelnya ya. Nah, kita tunggu, kita grinding aja di sini sampai dia 200. Oke. Nah, pokoknya nanti setelah dia 200, nanti dia bisa loncat 2 kali ke atas. Nah, di sini setiap levelnya juga bakalan ada. Di sini harus 3 kali, terus di sini juga harus 4 kali, dan seterusnya. Sampai maksimal 7 kali. Setelah itu, si player akan mencapai garis finish. Nah, di garis finish saya juga tambahkan taman bermain seperti ini biar sebagai hadiah lah. Di sini juga ada chest dan back to lobby jika ingin kembali ke lobby. Dan di sini ditampilkan top finish time dan top wins. Oke, jadi seperti itu ya cara memainkan game ini. Nah, selanjutnya kita mungkin penasaran apa aja sih variabel-variabel di game ini. Nah, untuk variabelnya di sini saya buat global tidak ada ya. Nah, untuk player di sini ada beberapa variabel. Ada max jump count, insects, age, get jump, jump XP. Ini ada banyak ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ada banyak ya. Nah, untuk objek tidak ada, dan untuk broadcastnya di sini ada 5 ya. Ada tap jump, ladder, shoes, spin, get trails. Nah, mungkin kita ke UI-nya dulu. Nah, di UI ini adalah UI main ya. Dimana di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini tuh adalah ketinggian dari ketinggian playernya itu di ketinggian berapa. Nah, ini bisa diatur di sini. Nah, untuk when UI is activated, jadi ketika UI-nya aktif gitu kan, nah dia akan menjalankan beberapa script. Ada script text, jump, age, achievement, dan timer. Coba kita lihat di teks dulu. Ini adalah script untuk menentukan teks-teks apa saja yang akan kita load sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Misalkan di sebelah sini nih. Nah, ini adalah teks yang di sebelah sini. Nah, ini untuk teks total loncatannya ya. Total XP-nya, total XP setiap loncatan. Jadi dia setiap loncat dia akan bertambah XP-nya gitu. Ya. Nah, dia akan diatur di teks ini. Nah, ini pokoknya teks-teks di sini semua akan tersimpan, teman-teman. Oke, jadi itu ya. Kemudian untuk jam, nah ini untuk sistem mekanisme jamnya. Jadi, si player ini, nah di sini ada jump count. Nah, ini bukan variabel, teman-teman. Nah, ini adalah bawaan dari Uni. Jadi kita bisa menentukan daripada si player tersebut total jamnya untuk total loncatannya.
Oke. Nah, di sini saya atur menjadi ke variabel max jump count untuk menentukan total maksimal dari loncatannya. Nah, untuk di sini ada if. Jadi jika si playernya ini loncat, gitu kan. Nah, nanti si playernya ini akan bertambah si max jump count-nya. Ya, bertambah 1 dan jump XP-nya berubah menjadi 0. Dan ini juga untuk apa ya? Nah, karena di sini ada event kali 2, teman-teman ya. Sekarang kan ada event kali 2. Nah, makanya saya kasih di sebelah sini kali 2. Jadi setiap dia loncat, XP-nya bertambah kali 2 ya. Sekarang ada event kali 2, teman-teman ya. Kalian boleh kalau main. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk apa tuh tadi? Untuk jam ya. Kemudian untuk H di sebelah sini ini untuk mengatur ketinggian dari si playernya ya, akan diatur di sini. Jadi untuk variabel H dia akan mengatur dari total posisi dari si player dari Y-nya. Y itu dia artinya atas bawah ya. Kalau X itu kiri kanan, Z juga kiri kanan. Kalau Y itu atas bawah. Makanya dia position Y seperti itu. Oke, jadi gitu ya untuk yang H. Kemudian untuk achievement ini untuk mengatur achievement, teman-teman. Nah, jadi setelah dia ketinggiannya lebih dari 55, dia akan mendapatkan achievement. Achievementnya apa ini? Winner frog gitu. Nah, untuk selanjutnya ada timer, ini untuk menentukan ini. Ini adalah fitur baru, teman-teman. Ini baru update. Ini adalah untuk menentukan waktu spin. Jadi, beberapa hari yang lalu saya sempat update game ini. Jadi ada spinnya. Nah, di spin ini, jadi si player bisa nge-spin setiap beberapa detik atau menit. Nah, di sini setiap 2 menit ya, kita atur setiap 2 menit. Jadi, nah kalau dia masih jalan waktunya, dia nggak bisa spin. Jadi tunggu waktunya habis, baru bisa spin, teman-teman. Oke, jadi ini untuk spin ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, kita tunggu sebentar lagi di sebelah. Nah, ini udah, kalau udah kita bisa spin. Dan kita dapat 10 lalat, teman-teman ya. Nah, 10 lalat. Nah, lalat ini di game ini ya. Ini itu untuk membeli ladder. Ladder itu adalah tangga. Tangganya itu di mana? Di sebelah sana. Nah, sebelah situ kalau kalian lihat ada tombol hijau. Nah, itu adalah tombol untuk menyalakan tangga. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa unlock. Nah, harganya adalah 5 lalat. Nah, kita bisa beli di sini. Nah, tangga ini itu sangat berguna sekali, teman-teman, kalau kalian males bermain obi. Ya, kan ini kan bisa reset nih ya. Nah, kalau kita dapat piala, kita akan ngereset ke spawn, teman-teman. Nah, kan males gitu kan ya, obi lagi. Nah, kalian bisa lah tuh pakai tangga yang udah kalian beli. Kita langsung aja naik sini biar cepet gitu kan, biar cepet juga dapat si pialanya. Nah, ini pialanya +1, teman-teman ya. Nah, nanti semakin tinggi, itu pialanya semakin banyak, teman-teman. Nah, ini prinsip game +1 juga, teman-teman ya. Semakin tinggi, itu semakin banyak piala yang didapat, gitu. Nah, kalau pialanya kita misalkan udah banyak nih, udah 3 ya, kita bisa beli, atau kita bisa gunakan piala ini untuk membeli sepatu, teman-teman. Nah, di sini ada sepatu harganya 4 piala. Nah, di sini kita belum cukup, teman-teman ya. Kita kumpulkan lagi, misalkan di sebelah sini 1 piala lagi. Nah, jadi sepatu itu untuk apa? Sepatu itu untuk meningkatkan XP kita. Nah, di sini kan XP-nya masih kali 1, teman-teman ya. Nah, kalau kita beli ini, nah kita bisa lihat di situ jadi kali 2. Nah, teman-teman kita bisa klik ini. Nah, kalau kita udah klik, kita bisa pakai sepatunya. Dan XP kita menjadi kali 2. Nah, kalau tadi plus 2 ya. Karena ini eventnya kali 2, sekarang jadi plus 4 dikali 2 dari si sepatu ini. Jadi ada
kali 2 dari event, kali 2 dari sepatu. 2 kali 2 jadinya 4, jadi plus 4 jam gitu teman-teman. Nah, kalau kalian bisa beli sepatu lainnya boleh, tapi semakin tinggi harganya teman-teman. Jadi di sini harganya jadi 10 gitu. Tapi semakin cepat juga kalian dapat XP-nya di sini ya, bisa kalian lihat ya. Jadi kali 3 gitu kan. Tapi lebih mahal teman-teman. Jadi kalian harus dapetin pialanya lagi gitu. Gitu teman-teman, itu ya cara mainnya ya. Oke, selanjutnya tadi sampai mana ya? Oke, untuk broadcast-broadcastnya di sini ada tab jam, tab ladder, tab sus. Nah, ini itu untuk apa? Ini itu untuk menampilkan si UI-nya teman-teman. Jadi kalau kita klik jam, nah nanti akan menampilkan UI ini, UI atau user interface ini nih. Di sini kalau kalian lihat ya, di sini tuh ada gambar kecil. Nah, ini tuh si UI plus satunya ya, si plus 1 atau plus 2, nah itu tergantung XP-nya teman. Nah, dia tuh di sini gitu. Nah, ini tampilan scale-nya saya sengaja buat ini dulu ya, scale-nya saya buat 0 dulu karena ya tampilan awal itu masih 0. Nah, nanti kalau kalian udah loncat gitu, scale-nya berubah menjadi 1 gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk tab spin, tab jam. Kemudian tab ladder juga di sini untuk mengatur tangga teman-teman. Bisa dari sini. Oke, mungkin itu ya. Nah, di sini juga ada tombol how to play untuk menampilkan apa aja, cara mainnya kayak gimana. Dan ya, udah mungkin segitu aja. Ya, di sini saya juga kemarin sempat update untuk menambahkan slap hand ya, slap ini untuk ya lumayan lah untuk ngetrol ya. Oke, di sini juga untuk mengganti karakter kalian bisa jadi pink atau hijau. Nah, itu tergantung selera kalian ya. Oke, mungkin gitu aja ya game-nya ya. Dan untuk model-modelnya ya kalian bisa lah ya untuk bikin model-model obi kayak begini mah, ya kan? Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Apalagi ya? Oh ya, untuk ininya saya buat ini ya, saya buat off semua ya untuk rules-nya. Nah, saya pilih custom, saya buat off semua biar aman dari kecurangan, guys. Karena ya seperti yang kita tahu di Uni itu bisa nge-spawn prop-prop tertentu ya. Jadi kalian bisa tuh nge-cheat tuh obi-obinya. Nah, saya buat off semua sengaja biar kalian nggak bisa nge-cheat ya. Oke, oh ya, dan di sini ya teman-teman ya, ini tuh saya menerapkan client variable. Nah, client variable itu, nah di sebelah sini ada awan kan. Nah, kalau client variable ini kalian nonaktifkan, nah itu akan gimana ya jelasin ya, akan menampilkan tangga untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang lain itu nggak nampil tangganya. Gimana ya? Nah, kalau kalian lihat di sebelah di sini tab ladder ya kan, sebelah mana ya, saya lupa dah. Sebelah sini teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita ngeklik gitu kan, nah si tangga ini akan aktif teman-teman. Jadi jika si laddernya 1, maka tangga pertama akan aktif. Jika si laddernya itu 2, tangga kedua akan aktif gitu. Jadi setiap ketinggian itu ada tangganya tersendiri teman-teman. Ini tangga yang pertama, ini tangga yang kedua, sampai tangga yang ke atas gitu. Nah, dia kondisi awalnya itu ngilang teman-teman. Kenapa ngilang? Karena saya nonaktifkan di sebelah sini. Jadi is aktifnya itu false. Jadi nggak saya centang. Makanya kalau saat pertama main itu tangganya nggak ada tuh. Jadi kita nonaktifkan dulu di awal gitu. Jadi dia hanya aktif ketika dia ngeklik tombol ini.
dan harga lalatnya cukup ya. Gitu teman-teman. Nah, tadi balik lagi ya ke client variable. Jadi client variable itu di sini saya buat awan kecoret ini, artinya jadi si player ini kalau beli tangganya dia akan nampil ke player tersebut saja, tapi player lain itu nggak nampil teman-teman. Kalau awannya dicoret, kalau awannya nggak dicoret, nah itu player lain akan nampil juga tangganya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Dan ya, secara umum mungkin seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak hal lagi yang dibahas di game ini teman-teman, karena ya mungkin karena kepanjangan ya teman-teman ya. Jadi saya singkat aja. Mungkin secara umumnya sih begitu ya. Secara sederhananya gamenya dibuatnya seperti itu yang telah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton ya. Mungkin segini aja video kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada saran untuk nextnya mau ngapain lagi, boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di next video.